petunjuk dari Allah dan Rasulnya atau masih banyak yang perlu kita perbaiki. Kemudian sahabat tadi berkata, wajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Wa kana muttaqian. Padahal dari tadi Nabi bersandar. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi, wa kana muttaqian. Nabi tadi bersandar. Kemudian setelah itu Nabi duduk. Ketika menyebut mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, Nabi bersandar. Ketika ingin menyebut yang ketiga, Nabi duduk, jalasa. Jadi jalasa ini duduk, dari tidur menjadi duduk, itu jalasa digunakan. Jalasa yajlisu, ya. Itu duduk artinya duduk dari tidur menjadi duduk. Atau orang sedang bersandar kemudian duduk tegak, itu jalasa gunakan. Nanti ada satu lagi duduk, qa'ada yaq'udu. Duduk juga artinya. Tapi qa'ada yaq'udu digunakan biasanya dari berdiri. Orang sedang berdiri kita suruh qa'ud, duduk. Dari berdiri dia posisinya dari berdiri untuk duduk. Kalau jalasa yajlisu ijlis biasanya dari tidur duduk. Kalau kita mau menggunakan kalimat bahasa Arab ini sesuai dengan pemakaiannya, misalnya orang sedang tidur, sedang baring, kita bilang suruh duduk, itu jangan pakai qa'ud, tapi bilang ijlis. Atau orang sedang berdiri, kita suruh duduk, pakai qa'ud. Nah, kalau seandainya kita tukar-tukar boleh saja, orang Arab paham saja, tidak masalah. Karena bahasa Arab ini kan dia walaupun muradif, ada istilahnya sinonim, tapi sinonimnya itu mengandung perbedaan. Ada perbedaan. Perbedaannya itu kadang-kadang halus, ya. Posisinya sama-sama duduk, tapi bedanya di mana? Bedanya di asalnya. Kalau jalasa yajlisu asalnya dari tidur. Kalau qa'ada yaq'udu asalnya dari berdiri gitu. Maka di sini disebut wajalasa Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian duduk. Kalau disebut wajalasa Rasulullah duduk, itu berarti dia awalnya dia dari posisi berbaring atau posisi tidur, menyandar, bersandar. Kemudian Nabi duduk. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syahadatuz zur. Dan bersaksi palsu. Ini termasuk dosa yang paling besar, memberikan persaksian palsu. Dalam persaksian itu kita berbohong. Nah, mungkin ini banyak juga dilakukan oleh sebahagian manusia, memberikan persaksian palsu. Apakah dalam persidangan atau dalam momentum-momentum lainnya, sehingga banyak orang yang terzalimi akibat persaksian kita itu. Ini termasuk min akbaril kabair. Atau dalam satu riwayat qauluz zur, ucapan palsu, maksudnya ucapan bohong. Para ulama membedakan qauluz zur dengan syahadatuz zur. Para ulama mengatakan kalau qauluz zur itu lebih umum. Apa saja bentuk kebohongan yang kita lakukan itu qauluz zur. Misalnya kita bohong, tapi bohong itu nggak ada kaitan sama orang. Saya bilang, saya hari ini puasa, padahal saya tidak puasa. Itu qauluz zur, masuk dalam qauluz zur, bukan syahadatuz zur. Kalau syahadatuz zur itu sudah melibatkan orang. Ada pihak yang terzalimi, ada pihak yang tersakiti. Seperti kita menuduh orang, dia tidak melakukan itu, tapi kita tuduh dia melakukannya. Itu namanya syahadatuz zur. Itu ada kaitannya dengan orang lain. Lebih khusus dia. Kalau qauluz zur lebih umum. Baik kita berbohong kaitannya dengan diri kita sendiri ataupun yang berkaitan dengan orang lain. Qauluz zur. Kalau syahadatuz zur, persaksian palsu, berarti ada pihak yang kita tuduh. Ya, lebih khusus. Ini termasuk perkara yang sangat besar dosanya. Famazala, sahabat tadi mengatakan, famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha, dan Rasulullah terus-menerus mengulangi ucapan itu. Wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur. Nabi tekankan itu. Jadi diulang-ulang oleh Rasulullah sebagai sebuah penekanan. Dari posisi duduk juga tadi udah beda. Ketika Nabi bilang syirik dan durhaka tadi posisinya bersandar. Begitu Nabi bilang wa syahadatuz zur, Nabi tegak duduk. Serius ini, bukan main-main. Mungkin kalau syirik, durhaka ini itu orang paham, sangat paham.
Tapi mungkin ada hal yang mungkin sering dilalaikan oleh orang, qauluz zur atau syahadatuz zur ini, maka Nabi tekankan. Wa syahadatuz zur, berkali-kali Nabi menyebutkan itu, hatta qulna laitahu sakat, sampai kami mengatakan andaikan saja Rasulullah berhenti dari ucapannya itu. Jadi para sahabat saking banyaknya mendengar itu sampai mengatakan andaikan Rasulullah berhenti. Maksudnya bukan mereka bosan mendengar ucapan Rasulullah, bukan. Maksudnya mereka sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan Nabi sudah kelelahan mengucapkan itu. Sampai lelah Nabi mengatakan wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur wa syahadatuz zur. Rasulullah, para sahabat kasihan melihat Rasulullah sehingga mereka mengatakan seandainya saja Rasulullah cukup dengan apa yang sudah dikatakan, jangan ditambah lagi. Kasihan Rasulullah capek. Ini sebuah penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya dosa wa syahadatuz zur ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya meskipun hadis ini terkait dengan bab ini masalah Rasulullah bersandar tadi, tapi konten dari hadis ini yang paling penting diantaranya adalah bahwa kita sebagai umat Islam, umat yang beriman ini perlulah kita belajar mengetahui apa saja perkara-perkara yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Banyak orang beranggapan dosa besar itu cuma 7 yang disebut oleh Nabi as-sab'ul mubiqat, 7 dosa yang membinasakan itu. Padahal dosa itu, kata Ibnu Abbas, dosa besar itu lebih dekat kepada 70 daripada 7. Lebih dekat kepada angka 70 daripada angka 7. Berarti banyak dosa besar. Banyak sekali dosa besar itu yang perlu kita tahu. Kita pelajari ilmunya sehingga kita dapat menghindari diri dari dosa-dosa tersebut. Kita dan keluarga kita. Karena pentingnya persoalan ini, maka kemudian para ulama menulis karya-karya khusus tentang itu. Jadi tidak dicampur dengan yang lain, khusus tentang itu. Jadi kajiannya sifatnya tematik. Khusus hadis-hadis tentang dosa-dosa besar. Dan di antara kitab yang paling bagus yang direkomendasikan para ulama adalah kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi. Mungkin sudah dibahas di sini ya, oleh guru kita bersama Ustaz Nazli ya. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Sudah dibahas itu Al-Kabair itu. Bagus sekali itu, direkomendasikan untuk kita baca. Kalau bisa dibaca di rumah untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Karena prinsipnya ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Salah satu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan mengetahui apa saja yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi bukan sekedar kita tahu neraka itu mengerikan begini begitu, tapi jalan-jalan menuju neraka kita tidak tahu. Maka ini menjadi ilmu yang penting tentang Al-Kabair ini. Jadi alhamdulillah Imam Az-Zahabi rahimahullah sudah menuliskan kitab khusus ya yang bersifat tematik ini. Ya, kalau dalam kajian hadis itu hadis tematik dia. Ya, khusus tentang kabair. Dan juga ada kitab lain ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, kitab Az-Zawajir. Itu juga tentang dosa-dosa besar. Bahkan beliau membuat semacam kriteria. Apa sih dosa besar itu? Apa kriteria dari sebuah dosa besar itu? Di antaranya kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap dosa yang di situ ada hukuman dunianya selain hukuman akhirat, ada hukuman dunia itu tidak dosa besar. Kalau orang berzina berarti ada cambuk. Berarti berzina itu dosa besar karena ada sanksi dunianya, ada hadnya. Kalau dia sudah menikah dia berzina kena rajam, lempar batu sampai mati. Ya, itu berarti dosa besar itu. Kalau bunuh berarti dikisas, ada diatnya, ada hukuman, ada sanksi dunia, itu menunjukkan itu dosa besar. Mencuri begitu juga. Itu salah satu kriterianya. Jadi gunakan kaedah itu. Setiap dosa yang ada sanksinya di dunia berarti masuk kategori dosa besar, kabair. Nah, kemudian setiap dosa yang ancamannya langsung neraka, dalam hadis atau dalam ayat disebut langsung neraka. Siapa yang buat ini dihukum dalam neraka. Itu berarti itu dosa besar, nggak main-main itu. Atau dosanya disebut dalam hadis dengan kalimat laknat. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Jadi langsung disebutkan kalimat laknat, Allah melaknat, Allah memurkai dan sebagainya. Itu berarti dosanya dosa besar. Itu di antara kriteria-kriteria dosa besar. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi bagus ini menjadi salah satu koleksi bacaan kita di rumah ya, Al-Kabair. Saya rasa itu sudah diterjemahkan itu kitab-kitabnya. Dan kalau bisa pun kalau yang versi Arabnya itu yang sudah ada tahqiqnya, takhrij hadisnya ya. Nah, boleh jadi Imam Zahabi mungkin mencantumkan hadis-hadis yang lemah atau yang, jadi kita cari yang kitab Kabair atau kitab Az-Zawajir yang sudah ditahqiq atau sudah ditakhrij, hadis-hadisnya sudah dinilai kualitas-kualitas hadisnya, biar lebih nyaman di hati ketika kita membaca itu. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadis 132 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya yang utuh, dan hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari ya, hadisnya sahih, dari Abi Juhaifah. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amma ana fala akulu muttaki'an. Adapun saya, kata Rasulullah, saya tidak pernah makan sambil bersandar. Rasulullah pernah bersandar, pernah. Tapi momennya bukan momen makan. Adapun kalau makan, Rasulullah tidak pernah makan sambil bersandar. Ada riwayat lain, hadis 133 juga sama redaksinya, mirip, walaupun dengan jalur yang berbeda. Rasulullah mengatakan, la akulu muttaki'an, aku tidak makan sambil bersandar. Ya. Jadi ini termasuk cara duduk yang dihindari oleh Nabi SAW ketika beliau makan. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan, duduk bersandar di sini maksudnya, ada yang menafsirkan, ada beberapa versi penafsiran. Ada yang menafsirkan duduk bersandar di sini maksudnya duduk bersila, duduk macam kita ni bersila. Apalagi ada juga yang bilang duduk bersila dan di bawahnya ada bantal atau sesuatu yang empuk. Biasanya kalau orang makan duduk bersila di bawahnya ada bantal empuk, itu biasanya ada rencana itu mau makan 3 piring atau 4 piring itu. Mau makan banyak istilahnya. Jadi posisi duduk menentukan porsi makanan, porsi makan itu. Maka Rasulullah menghindari duduk yang nyaman. Jadi Rasulullah itu intinya menghindari duduk yang nyaman ketika makan. Karena kalau duduknya sudah nyaman, mau berlama-lama, berarti ada rencana mau makan banyak itu. Jadi Rasulullah menghindari duduk yang seperti itu. Salah satunya ini, muttaki'an. Ittika ini ada yang menafsirkan mutarabbi'an, gini, duduk tarabbu', duduk bersila. Ada yang mengartikan bersandar ini, bersandar macam tadi, bersandar duduk miring begini, seperti raja-raja itu dia makan sambil apa. Bahkan ada yang disulangi ya oleh pelayan-pelayannya. Jadi duduknya orang yang ingin banyak makan ataupun duduknya orang yang sombong, orang yang ingin memperlihatkan apa di situ keangkuhannya gitu sebagai seorang besar gitu. Itu yang dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menafsirkan duduk dengan cara tubuhnya miring, tubuhnya itu bertumpu kepada tangan kiri. Duduk miring, kemudian bertumpu kepada tangan kiri, kemudian makannya dengan tangan kanan. Ada yang menafsirkan juga seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya duduk Rasulullah ketika makan? Mungkin nanti ada bab tersendiri. Secara umum kita sampaikan, Rasulullah itu duduk makannya iqa' itu duduk dengan bertumpu kepada lutut dan telapak kaki ditegakkan. Macam yang kita praktekkan kemarin ya. Duduk iqa' coba akhi. Iqa' duduk. Begitu duduk Rasulullah ketika makan. Kalau begitu cara duduk makan itu ada rencana makan banyak itu. Ada itu sebentar aja itu. Itu memang duduknya orang buru-buru ya. Itu sama seperti orang bus sudah datang mau jemput, kita sedang makan, itu pasti makannya tidak lama-lama itu buru-buru. Hanya sekedar untuk mengganjal perut. Itu namanya mengganjal perut. Ya, duduk seperti itu sehingga tidak ada rencana makan banyak. Jadi Rasulullah menghindari cara duduk
terserah duduk apa saja. Ini sebagai sampel saja. Duduk ittika tadi hanya sebagai sampel. Kata Imam Nawawi, yang penting duduk apa saja kalau membuat kita ingin berlama-lama makan, nyaman dengan makan itu berarti duduk itu tidak dianjurkan. Tidak haram, tapi makruh minimal. Tapi bagaimana cari duduk yang kira-kira dengan duduk itu kita tidak akan banyak makan. Terserah teknisnya seperti apa. Nah, jadi kata Imam Nawawi maksudnya duduknya orang yang ingin banyak makan. Ini yang dihindari oleh Nabi SAW dan Rasulullah SAW berusaha untuk tidak melakukan itu. Artinya tidak disukai oleh Nabi SAW. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.